Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu dakwah yang akan disampaikan oleh Kang Dira. Kepadanya saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa diperkumpulkan kembali di acara halaqah yang insya Allah acara ini dirahmati olehnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya tidak akan lama, hanya sedikit menjelaskan beberapa hal aneh yang ada di akhir zaman ini. Yang pertama, banyak orang yang takut memegang anjing atau babi dikarenakan najis dibandingkan memegang yang bukan mahram karena zina. Yang kedua, orang-orang pada akhir zaman ini lebih memilih berlomba-lomba menjadi good looking daripada taat kepada Allah. Yang ketiga, banyak yang menyepelekan yang namanya ghibah. Dan yang terakhir, banyak orang-orang yang bekerja mati-matian demi mendapatkan uang padahal Allah telah mengatur rezekinya. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang orang-orang yang lebih takut memegang anjing dan babi karena najis daripada memegang yang bukan mahram karena zina. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa disebutkannya tuh la taqrabuz zina, bukan la taqrabul najis. Janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu mendekati najis. Nah, banyak sekali zaman sekarang ya, coba suruh teman kamu megang anjing, pasti gak berani. Alasannya karena najis atau gak takut digigit. Daripada disuruh untuk memegang yang bukan mahram, pasti dia lebih berani. Padahal disebutkan dalam hadis apa-apa, aku lupa, bahwa lebih baik ditusuk dengan besi panas sehingga otak kita mendidih dibandingkan menyentuh yang bukan mahram. Nah, yang selanjutnya yang tentang orang yang berlomba-lomba good looking padahal Allah hanya memerintahkan kita untuk taat. Tidak perlu khawatir tentang fisik kita karena Allah telah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya. Dalam surat Atin ayat berapa? Nanti bisa dicek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Lalu untuk apa kita berlomba-lomba menjadi good looking sedangkan Allah telah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya? Allah menyuruh kita untuk taat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Tuh, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita itu harusnya berlomba-lomba dalam mentaati Allah, bukan dalam hal yang lain, apalagi tentang fisik. Nah, yang selanjutnya, banyak orang yang menyepelekan yang namanya ghibah. Ghibah itu kan menceritakan keburukan orang lain di belakangnya, dan itu benar. Nah, itu namanya ghibah. Kalau menceritakan keburukan orang lain tapi itu salah, itu namanya fitnah. Dalam surat
Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah kalian mencari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itulah ibarat jika kita suka gibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Berarti kita tuh sama saja dengan memakan daging teman kita yang dibicarakan itu sendiri. Nah, efek negatif dari gibah juga yang pertama, yang lainnya adalah jika kita menggibahkan orang lain, nah apa yang ia lakukan, keburukan orang yang itu lakukan dikirim ke kita dan pahalanya dikirim ke itu. Jadi gak ada manfaatnya gibah mah. Mending kalau gak suka langsung bilang gini, nanti disuruh dia berubah. Nah, lebih baik itu daripada digibahin mah. Mun aya nu mulai pembukaan gibah, tos lah daripada ngomongkeun mah mending orang doakeun si eta mah berubah. Tong sampai digibahkeun tuluy we. Pas ieu mah kieu, oh bener kamari orang kitu. Tong sampai kitu. Dan yang terakhir adalah orang-orang berlomba-lomba mencari uang, padahal rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, Allah berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin akan ada Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tuh. Dalam Al-Qur'an disebutkan kita jangan tekudu ribut tentang materi. Dan rezeki mah ku Allah terus diatur ti Lauhul Mahfuz. Moal aya kekurangan pasti Allah mah memberi kecukupan, gak ada yang miskin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kesimpulannya yang pertama tadi nanti disimpulinnya sama kaliannya. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Kang Dira yang telah menyampaikan dakwahnya. Acara selanjutnya adalah ikhtisar yang akan disampaikan kelas 10-nya Eja, kelas 11-nya Ziaul Haq, kelas 12-nya Fauzan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memilih saya untuk menjadi ikhtisar. Jadi ikhtisar yang saya dapatkan adalah jangan mendekati jina karena Allah juga sudah menerangkan di dalam Al-Qur'an, dan kita harus terus bersyukur karena seperti apa yang Allah jelaskan di Quran surat Ibrahim ayat 7-nya, mencatat teh wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya maka bersyukurlah kepadaku maka aku akan menambah nikmatnya, dan jika kufur maka azabku sangat pedih. Mungkin sekian. Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi ikhtisarnya kita jangan ngomongin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya kesimpulannya jauhilah prasangka buruk kepada orang lain. Terima kasih. Pesantren Persis sekolah kami, Quran dan hadis pedoman resmi. Kita bergabung, kita berindu, kita menjunjung setinggi